Shalom Jemaat Tuhan, saya Kenanya Nadine yang akan menyampaikan info pekan ini. Halo Youth, kita akan mengadakan fellowship pada hari ini setelah ibadah selesai. Jangan lupa datang ya teman-teman. Mari mengadakan mezbah keluarga masing-masing dengan keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk MK, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Fellowship pria diadakan pada hari Selasa 30 April jam 7 malam di rumah Bapak Supri Edi Blotongan. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 11-12 siang di gereja. Ibadah wanita pada hari Jumat 3 Mei 2024 di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11-12 siang di gereja. Ibadah raya pada hari Minggu 5 Mei jam 8 pagi di gereja, disertai dengan perjamuan kudus, dan ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Fellowship pemimpin pada hari Minggu 5 Mei jam 5 sore di gereja. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali kepada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksanakan dengan baik. Dibuka pendaftaran bagi yang rindu untuk dibaptis. Peserta baptisan minimal berumur 12 tahun. Pendaftaran kepada Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Yohanes Sugeng Santosa, Ibu Dwi Siwi, dan Aprilia Salsabila Nugraheni pada tanggal 22 April. Nathanael Rangga Immanuelo pada tanggal 26 April. Bapak Julius Aji Krisna Setiawan dan Bilvania Dwi Alexa Winarno pada tanggal 27 April. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Ada sukacita hari ini di rumah Tuhan. Amin. Harinya sudah minggu lagi Bapak Ibu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apakah ada Bapak Ibu yang merindukan selak pengen hari Minggu gitu? Ada enggak? Minggu ketemu lagi sama saudara seiman, ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita diizinkan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Amin. Mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yang mau memberikan yang terbaik, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau bersama-sama membaca ayat Mas minggu ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama membaca ayat firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari Titus 3 ayat yang ke-7. Kita baca secara bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya kita sebagai orang yang berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Berharap kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik, paling baik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama hampiri tahta Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Bertatalah Engkau atas setiap pujian kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan.
dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau besar dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Mari sidang jemaat lebih lagi di hadapan Tuhan nyatakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kami terpesona melihat Engkau Yesus Tuhan. Amin. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, penghormatan tertinggi hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Amin. Dengan sungguh nyatakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan yang terbaik, sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau bersuka-suka bagi Engkau Tuhan bertahta atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap untuk melompat bagi Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Coba bisa tengok kiri kanannya, adakah senyum di wajahnya penuh sukacita? Saudara kita di sebelah kiri kanan berikan salam yang terbaik, katakan Allahku dahsyat loh, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Oh haleluya. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama serahkan musuh kita, serahkan musuhmu, selamatkanlah
dahsyat itu siapa namanya Bapak Ibu? Ah, kurang kenceng ini. Allah yang dahsyat namanya. Kita mau bersama-sama bersorak ya. Ketika saya bilang Yesus, ini lomba ini. Pertama untuk pria dulu ya. Saya bilang Yesus, mari yang pria boleh katakan 3 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nanti disambung Yesus, ganti yang wanita. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Menang mana nanti ya? Kencengnya ya. Yang pria dulu. Yesus. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sambung yang wanita. Yesus. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi ya. Bersama-sama. Yesus. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kami terus menari bagi Engkau. Sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Yesus Kau lebih indah, namun Kau yang terindah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Tuhan Yesus tetap setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Menjagaku, menjagaku selama. Mari bersama serukan. Menyatakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tebus dosaku, sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan walau badai menghadang, seindahnya pelangi. Haleluya. Secerahnya mentari. Engkau lebih indah dari semuanya Tuhan. Namun Kau yang terindah. Oh hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang terindah. Haleluya. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Terima kasih untuk kesetiaan bagi kami Tuhan. Menjagaku selama. Mari boleh melompat bersama di hadapan Tuhan. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Katakan senap hatiku. Senap hatiku hanyalah untukmu. Senap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Lebih lagi sorak-soraknya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini faktor U ya, sudah menggeh-menggeh Bapak Ibu ya. Ya, saya undang adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Mari boleh tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihiku
kasih Kristus, Mbak Yuli berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kembali Bapa memuji dan menyiapkan nama-Mu. Kiranya pimpin mereka lewat guru-guru mereka, ajari mereka untuk selalu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya masa depan mereka kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berbakti adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyafaat. Petugas doa syafaat boleh mempersiapkan diri. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Bapa, kasih dan perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kami. Kami juga tiada berhenti berdoa bagi bangsa kami. Kami bersyukur Engkau sudah menunjukkan seorang pemimpin bagi negeri ini dan wakil bagi pemimpin negeri ini. Semua terjadi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Jika semuanya boleh terjadi dengan baik Tuhan, ini semua karena campur tangan Allah-Mu, campur tangan Allah kami bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin negeri ini, bagi Bapak Presiden kami yang terpilih. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa mengasihi, Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada mereka yang sudah terpilih dan duduk di atas sana ya Bapa. Dengan hikmat yang luar biasa dari Allah, kami percaya negeri ini boleh bangun, boleh bangkit, boleh diberkati. Tuhan Yesus, kami hanya berserah kepadamu Bapa. Kami hanya berserah kepadamu. Engkau sendiri yang akan menuntun langkah mereka Bapa, baik presiden kami dan wakil presiden kami. Engkau taruhkan hati yang takut akan Tuhan hari lepas hari Bapa. Engkau sendiri yang akan menuntun mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada henti kami selalu berdoa bagi bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati tanah air kami ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Engkau memberkati Tuhan. Inilah yang kami rindukan. Senantiasa Engkau memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu, kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Allah dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di tempat ini kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai, tetapi di sana Tuhan kami melihat ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami tahu Tuhan, kami perlu campur tangan Tuhan. Kami berdoa syafaat khusus bagi bangsa kami.
Kami tahu ada banyak gereja-gereja yang mengalami pergumulan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan. Ada banyak penginjil-penginjil di mana mereka mengibarkan panji Kristus. Ada banyak tantangan di sana. Saat ini kami bersatu hati berdoa bersama-sama Bapa. Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong mereka Bapa. Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membangkitkan mereka dan tetap mengibarkan panji Kristus. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa khususnya bagi bangsa ini datang kepadamu Bapa. Hamba-hambamu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang tak terjangkau. Dan amanat Kristus boleh sungguh-sungguh dikibarkan. Hanya Kristus yang tampil. Hanya Kristus yang tampil Tuhan. Ini yang kami rindukan Bapa. Kalau kami ada banyak mendengar hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah berkati, kami rindu Engkau juga memberkati mereka hamba-hamba yang saat ini sedang menginjil Tuhan. Ada banyak pergumulan di dalam hidup mereka, tetapi saat ini kami bersatu hati. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Bapa. Engkau menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau akan senantiasa memberkati negeri kami. Engkau memberkati negeri ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa terkhusus bagi kota kami tercinta Salatiga. Kalau Engkau senantiasa memberikan damai dan sukacita, biarlah ini tetap menjadi milik bagi kota kami. Dari ujung sampai ke ujung, seluruh kota ini diberkati Bapa. Diberkati Tuhan. Kami mau Engkau memberkati senantiasa menjagai kota ini Tuhan. Agar benar-benar kota ini mencerminkan satu kota toleransi yang sangat tinggi bagi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Engkau pakai BKGS gereja yang ada. Badan kerjasama gereja-gereja. Engkau memberikan hikmat kepada seluruh pengurusnya. Engkau memberikan urapan kepada mereka untuk sungguh-sungguh boleh mempersatukan gereja di kota ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Engkau memberkati Bapak Wali Kota kami dengan seluruh jajaran yang ada. Engkau memberikan hikmat juga kepada mereka di dalam memimpin kota ini ya Bapa. Sehingga kedamaian itu tetap ada di tengah-tengah kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi negeri atau bangsa Palestina, bangsa Israel di sana yang tidak pernah ada ketentraman Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Jika ada banyak serangan-serangan yang terjadi, tapi kami percaya anak-anak Tuhan di sana dilindungi. Engkau menjagai mereka Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, Engkau sungguh-sungguh akan campur tangan di dalam bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gereja kami terkasih. Engkau memberkati setiap program gereja kami yang ada. Sehingga visi dan misi dari gereja ini boleh terwujud tahun ini Bapa. Dan kami boleh melihat ada jiwa-jiwa yang datang karena haus akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan di tempat ini. Engkau memberkati gembala sidang dengan seluruh keluarganya. Engkau memberkati Ibu Lilialo. Engkau memberkati semua pengerja yang ada, Mas Kres sekeluarga, Kotoni sekeluarga. Engkau pakai mereka menjadi satu kepanjangan tangan bagi gereja ini Bapa. Engkau memberkati seluruh kepengurusan-pengurusan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, dari guru-guru sekolah minggu yang ada, dari pengurus kaum wanita, pengurus kaum pria, youth, pemusik, dan semuanya Tuhan. Engkau satukan kami dalam kasih Tuhan, sehingga kami tetap boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami menaikkan doa syafaat kami bagi-Mu,
Kami bersatu hati, bergandengan tangan, bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap doa kami. Karena kami berdoa bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sidang jemaat-Mu hari ini semuanya diberkati. Kami yang telah hadir maupun yang tidak hadir saat ini, Engkau menjangkau mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan, hampiri tahta Tuhan yang kudus, membawa hati kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Persoalan boleh bersilih berganti di dalam hidup kita, sukacita, duka cita. Kadang masalah menghampiri hidup kita dan kita merasa berat Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak kuat Tuhan. Namun satu perkara, ada satu pribadi yang siap untuk memeluk kita, siap memberikan kepada setiap kita kelegaan. Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan segenap hatimu datang, hampiri tahta Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari dengan segenap hatimu panggil Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari puaskan setiap hati kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun hidup kami, pimpin setiap langkah kami Tuhan. Haleluya. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Yesus, makasih setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Roh di dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Lagi katakan Yesus Kau Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari sambil bangkit berdiri biar bersama-sama di hadapan Tuhan katakan. Oh, nyatakan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kami belas kasihan-Mu Bapa. Belas kasihan
katakan, nyatakan kemuliaan. Amin. Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini, dalam hidup kami Yesus. Ini kerinduan hati kami ya Bapa. Amin. Bangkitkan setiap roh kami Bapa pagi hari ini. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Katakan sungguh-sungguh, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Haleluya. 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 Bangkitkan roh-Mu dalam hidupku. Bangkitkan roh-Mu dalam hidupku. Haleluya. Engkau yang terbaik. Biar kemuliaan-Mu melingkupi kami pagi hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu melingkupi tempat ini. Kami rasakan Kau hadir Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, ya rawasi gini ya rawalawa ya nama ya rawalawa ya rawalawa ya rawalawa. Oh, ya takara wasi gini ya rawalawa ya Memulihkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Kami memuji Engkau. Tak henti-henti kami menaikkan syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah perlindungan kami. Kami tak akan takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Yesus. Kami dikuatkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Saatnya Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu boleh menguatkan setiap hati kami, yang menuntun setiap langkah kami Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Hari-hari ini Bapa, kami butuh Engkau lebih lagi Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, pegang kami Tuhan, tuntun kami Yesus, agar kami tidak hilang harapan kami Bapa, agar kami tidak takut akan dunia saat ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Amin. Luar biasa ya. Beberapa minggu ini saya senang sekali ya menyimak atau memperhatikan keadaan dan situasi di dunia. Saya selalu mengikuti beberapa channel di YouTube ya, menyimak memperhatikan
mulai dari gerhana matahari. Kita mungkin tidak tahu ya, gerhana matahari kapan terjadi? Memang tidak terjadi di Indonesia. Tapi gerhana matahari itu terjadi di sebagian negara Amerika Serikat. Nah, ada hamba Tuhan, dia mengatakan akan terjadi peristiwa-peristiwa setelah terjadinya gerhana matahari. Mulai dari ya keadaan alam, kita lihat hari-hari ini ya, keadaan alam. Dan tadi pagi saya bangun, saya lihat di WA kan saya mengikuti BMKG. Saya selalu senang sekali kalau ada berita-berita dari bukan artinya senang bencana ya, tidak ya. Tetapi ketika ada bencana saya cepat mendapatkan info. Nah, tadi malam itu terjadi gempa bumi di gempa Garut ya, di sekitar Tasikmalaya, itu 6,5. Nah, begitu banyak kejadian-kejadian yang menimpa dan keadaan dunia ini tidaklah semakin baik kalau saya memperhatikan. Mulai dari juga ekonomi, situasi suhu yang semakin panas, kita tahu bahwa perang Israel dan Palestina itu belum berakhir. Kemudian disusul lagi kan beberapa minggu yang lalu terjadi perang antara Israel dan Iran. Nah, semua negara takut ini, nanti bisa memicu perang ketiga. Semua pada ketakutan. Sebagai anak Tuhan kita hanya berdoa ya dari jauh. Kita tetap berharap, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak prediksi ke depan mengenai keadaan dunia yang sulit, yang suram mungkin, akan menambah rasa khawatir kita semakin banyak pula ya. Nah, memang khawatir itu manusiawi ya. Secara manusia saya juga kadang merasa khawatir, itu manusiawi. Tetapi khawatir itu jangan menjadi penguasa di dalam hati kita. Khawatir itu tidak boleh menjadi penguasa dalam hidup kita, amin. Tidak boleh memerintah kita. Kalau kita mempersilahkan khawatir itu terus ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, hidup kita itu tidak akan tenang, hidup kita tidak akan damai. Kita diliputi rasa takut, rasa was-was, jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Nah, hal itu terjadi. Saya sudah menyaksikan ketika istri saya sakit. Khawatir itu banyak datang. Semua dokter-dokter mengatakan demikian. Ya itu tadi, kalau kita mempersilahkan khawatir masuk dalam hati kita dan menguasai hidup kita, kita akan panik, kita akan takut dan lain sebagainya ya. Jadi khawatir itu hal yang wajar, tetapi tidak boleh menguasai hidup kita. Kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai rasa khawatir, sedikit-sedikit kita panik, sedikit-sedikit kita takut dan lain sebagainya. Dan kita seperti seakan tidak memiliki harapan. Amin. Tidak boleh ya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, orang-orang percaya, jemaat, Om Denny, tidak boleh tidak memiliki harapan. Amin. Setiap kita harus memiliki harapan yang kuat. Harapan itu ada di dalam Yesus. Harus kita menggantungkan harapan kita di dalam Yesus. Apapun masalah kita, persoalan, sakit penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, gantungkanlah harapan kita kepada Kristus Yesus. Nah, menurut KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan atau asa itu artinya keinginan supaya menjadi kenyataan. Jadi kalau kita mempunyai harapan, kita ingin bahwa harapan-harapan kita itu menjadi kenyataan. Harapan atau asa ya. Ada kata putus asa. Artinya apa? Putus harapan. Jadi harapan itu asa. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita ya. Saya ingin memberikan judul khotbah pagi hari ini, harapan yang tidak sia-sia. Harapan yang tidak sia-sia. Kita akan melihat di dalam 2 Tawarik 15. Saya akan mengajak kita melihat di dalam 2 Tawarik 15 ayat 1-7. Saya akan membaca dengan cepat sekali ya. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Odeb dihinggapi roh Allah, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin.
Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada waktu itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Raja Asa ya. Kita akan melihat sejarah Raja Asa. Ya, ini Raja Asa ya, gambarnya ya. Asa itu artinya apa? Allah telah menyatakan. Kalau kita melihat bahwa Asa ini merupakan raja ketiga, raja dari kerajaan Yehuda. Ayahnya bernama Raja Abia bin Rehabeam. Bin itu keturunannya anak dari Rehabeam bin Salomo bin Daud. Neneknya bernama Maaka, anak Abisalom. Nah, Asa ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapak leluhurnya. Kita melihat bahwa Raja Asa memerintah selama 41 tahun. Justru tidak seperti ayahnya. Ayahnya hanya memerintah selama 3 tahun saja. Wah, sangat singkat sekali ya. Nah, Raja Asa ini memerintah selama 41 tahun. Kita akan pelajari apa yang kita dapat pelajari daripada kehidupan Raja Asa ini. Sangat menarik sekali ya. Nah, firman Tuhan katakan Asa ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Asa menyingkirkan semua pelacuran di antara bangsa Yehuda. Kemudian apa? Dia menghancurkan berhala-berhala. Lebih hebatnya lagi, Raja Asa memecat neneknya, Maaka, betul. Sebagai apa? Sebagai ibu suri, Raja Asa berani mengambil keputusan memecat neneknya sebagai ibu suri. Karena apa? Karena neneknya menyembah berhala, menyembah patung Asera. Mengapa kita lihat? Raja Asa melakukan hal yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ini adalah suatu pembaharuan yang dikerjakan oleh Asa. Asa memberikan harapan bagi orang-orang Yehuda pada waktu itu ya. Raja Asa tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Kita tahu bahwa Raja Abia itu melakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka. Raja Abia ini melakukan apa? Mengizinkan bahwa orang-orang Yehuda itu boleh menyembah-nyembah kepada berhala, seperti ibunya ya, Maaka tadi. Makanya ketika Raja Asa melihat apa yang terjadi kepada pemerintahan bapaknya, dia tidak mau mengikuti jejak bapaknya. Tetapi dia menyingkirkan semua berhala-berhala. Dia menyingkirkan pelacuran-pelacuran di negeri itu. Luar biasa pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa ini. Nah, kita akan melihat sekilas ya. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel ini terpecah menjadi 2. Kerajaan utara ya. Ini ya. Ini kerajaan utara namanya Israel. Ini kerajaan selatan dipimpin oleh Raja Asa. Ini kerajaan utara dipimpin oleh Raja Baasa. Nah, ketika hal ini terjadi, kita lihat bahwa kerajaan Israel ini hampir semua pemimpinnya itu berbuat jahat di mata Tuhan. Hampir semua pemimpinnya. Berbeda dengan kerajaan Yehuda, ini dari keturunan Daud. Nah, kita lihat ada beberapa pemimpin-pemimpin Yehuda ini takut akan Tuhan. Seperti Raja Asa ini. Di awal pemerintahannya luar biasa sekali.
Bahkan Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa Yehuda. Raja Asa membawa pembaharuan, membawa harapan bagi orang-orang Yehuda. Kita lihat di ayat ke-7 tadi. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu. Artinya ketika Raja Asa mendengar ucapan Nabi Azaria ini, dia semangat, dia percaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang harus kita pertahankan di dalam pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Nah, kita akan melihat yang pertama ya. Yesus adalah satu-satunya harapan. Amin. Harapannya hilang ya? Ini saya tidak tahu ya. Saya membuat PowerPoint ini di HP, tetapi ketika saya kirim masuk ke komputer itu berubah. Itu ada harapannya itu. Yesus adalah satu-satunya harapan. Seperti itu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Yesus merupakan satu-satunya harapan, satu-satunya keselamatan. Amin. Mengapa saya katakan bahwa Yesus itu satu-satunya harapan kita? Ya, karena Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Yesus merupakan harapan kita untuk hidup saat ini, juga hidup yang akan datang. Apa itu? Kekekalan, hidup yang kekal. Kita hidup di dalam dunia ini sementara, tetapi kita memikirkan kehidupan yang akan datang. Makanya kita berharap sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Jadi iman orang Kristen itu berbeda dengan iman agama-agama lain. Saya berbicara tentang kekristenan, bahwa kekristenan itu berbeda. Kekristenan itu berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu, harapan itu satu-satunya ada di dalam Yesus. Ingat, di dalam Yesus. Memang banyak ajaran-ajaran di luar sana mengatakan di luar Yesus ada jalan keselamatan. Di luar Yesus juga ada harapan. Mereka berpikir bahwa seperti pepatah apa? Banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi keselamatan itu bukan seperti jalan ke Roma, bukan. Ingat ya. Keselamatan itu bukan seperti jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju Roma, tidak. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita. Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Amin. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang beberapa bulan ini viral ya, itu semua bohong, saya ingin katakan, bohong. Ajaran-ajaran itu sudah ada sejak zaman rasul-rasul, sudah ada, jadi tidak usah heran ya, pasti ada. Makanya Paulus menulis hati-hati dengan pengajaran-pengajaran guru-guru palsu dan lain sebagainya. Mereka itu seumpama serigala di tengah-tengah domba. Kita tidak tahu, ini ajarannya sepertinya benar. Tetapi hati-hati, firman Tuhan katakan, ada jalan yang dikira orang lurus, tapi ujungnya maut. Itu firman Tuhan katakan, amin. Jadi ajaran-ajaran ini ingin memberikan konsep bahwa di luar Yesus itu ada jalan yang lain. Dengan berbuat baik kita bisa juga loh selamat loh. Tidak seperti itu. Karena perbuatan baik kita itu, firman Tuhan katakan seperti kain kotor di mata Tuhan. Hanya dengan apa? Dengan penebusan Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang menyucikan hidup kita, itulah hidup kita dibenarkan oleh Kristus Yesus. Dan kita boleh didamaikan oleh Allah dan boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, amin.
Hanya di dalam Yesus ada harapan. Hanya di dalam Yesus ada masa depan. Makanya di dalam Amsal 23 ayat 18 di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak takkan hilang ya. Karena harapanmu takkan hilang. Luar biasa. Harapan kita tidak akan hilang. Harapan kita, apa judulnya tadi? Tidak sia-sia. Harapan kita itu tidak akan hilang. Harapan kita itu tidak akan sia-sia. Inilah iman kekristenan. Inilah yang iman kepercayaan kita mengiring Yesus. Bahwa harapan kita itu tidak akan sia-sia. Harapan kita itu tidak akan hilang. Ada masa depan. Nah, ingat ya bahwa semua yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan pengharapan yang pasti. Apalagi tentang keselamatan. Hanya di dalam Yesus satu-satunya harapan kita. Kalau seorang buta ketika dia menghampiri Yesus, dia memiliki harapan untuk apa? Dapat melihat. Yesus katakan kepada orang buta itu, apa yang engkau ingin aku lakukan? Kemudian orang buta itu berkata kepada Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Orang buta itu memiliki harapan untuk dapat melihat. Orang lumpuh memiliki harapan untuk dapat berjalan. Orang sakit pun memiliki harapan untuk dapat disembuhkan. Hari-hari ini, dunia ini butuh yang namanya pengharapan, amin. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa di dalam Yesus itu adalah satu-satunya harapan kita. Satu-satunya keselamatan kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi berkat bagi mereka. Nah, kita melihat bahwa mendengar perkataan Nabi Ajalya, Raja Asa menguatkan hatinya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia menguatkan, dia mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ajalya. Kemudian dia katakan bahwa Tuhanlah harapanku, bukan berhala-berhala itu. Bukan patung-patung itu. Makanya Raja Asa menghancurkan semua patung-patung berhala-berhala di kaum Yehuda. Pada bangsa Yehuda. Dia menghancurkan. Bahkan dia memecat neneknya. Ini luar biasa ini. Sangat sulit sekali kalau secara manusia. Wah ini nenek ini. Nenek saya ini. Tetapi dia lebih takut kepada Tuhan daripada dia harus mengikuti jejak ayahnya tadi, sehingga ayahnya hanya memerintah selama 3 tahun. Tetapi ketika Raja Asa sungguh-sungguh mencari Tuhan, pemerintahannya luar biasa lama sampai 41 tahun. Lihat ya. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Yang kedua ya, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 di sana dikatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah, pada waktu itu Raja Asa ini sedang berkonflik dengan Raja Basa. Raja Basa ingin menyerang Yehuda, makanya Raja Asa ini meminta bantuan kepada Raja Aram. Nah ini yang sangat dibenci Tuhan ya. Bukan artinya tidak boleh, tetapi kita lihat bahwa Raja Asa ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika melawan Zera, sebelum ini ya, sebelum melawan Israel ya. Raja Asa ini berperang melawan Zera, Raja Ethiopia. Jumlah mereka itu sangat sedikit sekali. Di suku Yehuda itu cuma 300.000 dan suku Benjamin itu 280.000. Totalnya 580.000. Melawan jumlah orang-orang
Ethiopia itu berjumlah 1 juta. 1 juta orang, ditambah lagi 300 kereta. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan memberi kemenangan kepada Raja Asa. Lihat, makanya jangan kita mengandalkan manusia, karena manusia bisa mengecewakan. Kalau sudah kecewa, akhirnya menghancurkan harapan kita. Kekecewaan itu akan menghancurkan harapan kita. Oleh sebab itu, jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita berharap kepada manusia. Berharap kepada Bang Itil boleh tidak? Saya baru tahu di tempat ini Bang Itil namanya. Kalau di tempat lain itu apa? Tinta darat ya? Sama beda ya. Jangan berharap ya. Terus terang, kalau namanya pinjaman, kita pun ada pinjaman ya, tapi pinjaman kita cuma 1. Dan itu pun kita meminjam karena kebutuhan, bukan keinginan kita ya, beda ya. Kalau kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Kalau keinginan itu kadang-kadang kita sesuai dengan kedagingan kita. Mau beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Saya ini orang yang sangat tegas ya. Di saudara-saudara saya, walaupun saya anak bungsu, saya orangnya paling tegas. Nah, kakak saya itu pada waktu itu juga berharapnya kepada bank investasi, investasi bodong. Akhirnya dia kalah. Tak tahu saya main saham atau main apa ya itu sekitar 70 juta itu. Sampai dia pusing katanya. Rumahnya mau disita, Tony, rumah saya mau disita katanya. Aduh, saya bilang, jadi apa yang harus saya lakukan? Kayak Yesus, apa yang saya dapat lakukan untuk tidak ya? Saya katakan kepada dia, kamu hadapi masalahmu sendiri. Kamu berbuat, kamu bertanggung jawab. Keras saya. Kamu berbuat, kamu bertanggung jawab. Hadapi. Sekalipun orang mau membawa kamu ke dalam penjara, hadapi. Karena itu kesalahanmu. Kamu yang berbuat kesalahan. Jangan kamu akhirnya menyalahkan Tuhan, saya bilang. Kesalahan itu dibuat oleh kamu sendiri. Saya sudah katakan jauh-jauh hari, jangan pernah bermain saham atau investasi bodong dan lain sebagainya. Itu kan sama seperti judi. Mungkin di kalangan orang-orang saham, bukan. Itu skill, itu ahli, itu urusan mereka ya. Tapi kalau pandangan saya, itu seperti judi, kan buktinya habis. 70 juta, ada yang 1 juta, sampai ada orang yang stres, mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya. Kan ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, kalau menurut saya ya. Makanya orang-orang berpikir, pengharapan mereka hanya seperti itu, bisa mengubah hidup mereka ya. Saya harus menginvestasikan dana saya, supaya apa? Supaya saya bisa hidup layak, mungkin ketika saya menang, saya jadi orang kaya. Itu kan pengharapan yang konyol. Dan Tuhan sangat tidak suka orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya dan lain sebagainya. Itu saya tegas, hadapi kamu, saya bilang. Saya hanya berdoa saja. Tugas saya hanya berdoa, saya bilang. Itu senjata Bapak Pendeta ya. Saya hanya bisa berdoa, biar Tuhan menguatkan kamu, saya bilang. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah kita berharap kepada hal-hal demikian. Bang Itil tadi ya, itu sangat jahat sekali. Itu sampai saudara saya, cicit saya nomor 2 itu juga terlibat dalam hal itu. Jadi bukan cuma 1, saya terkejut sampai banyak sekali. Dia stres sekali. Sampai dia katakan mau menjual ginjalnya. Saya bilang sama dia, kamu gila ya, saya bilang. Sampai hopeless, tidak punya harapan. Dia kecewa, orang-orang Kristen tidak bisa membantunya, gerejanya tidak bisa membantunya. Saya katakan kepada dia, kamu meminta bantuan kepada kepada sahabat-sahabatmu Kristen, orang-orang gereja, berapa kali saya bilang? Bukan sekali, berkali-kali. Siapa yang membantu kamu lagi, saya bilang. Oke, orang bisa bantu 1 kali, tetapi tidak untuk 2 kali, 3 kali. Kalau kamu tidak bertanggung jawab dengan keuanganmu, saya bilang. Saya keras sekali kepada cicit saya.
Saya sangat keras, saya katakan. Kamu hadapi apa yang kamu lakukan, kamu hadapi sendiri, saya bilang. Saya juga memiliki pergumulan sendiri. Saya memiliki pergumulan, saya memiliki salib saya sendiri. Saya bergumul dalam hal ekonomi saya sendiri. Jadilah bijak. Jangan kita mengandalkan harapan kita kepada hal-hal itu. Amin. Andalkan harapan kita kepada Kristus Yesus. Itu yang akan membuat kita kuat, teguh. Jadi ini ada satu cerita yang sangat menarik. Saya paling suka sekali dengan cerita ini ya. Seekor burung ya. Saya mungkin sudah berapa kali cerita di sini ya. Seekor burung ketika dia hendak menghinggapi satu dahan pohon yang kering dan rapuh. Tiba-tiba ketika dia menghinggapi dahan itu, patah dahannya. Apa yang terjadi? Dahan itu patah, dia jatuh ke bawah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, burung itu jatuh tidak? Tidak kan? Tidak benar. Kenapa dia tidak bisa tidak jatuh? Karena dia terbang. Nah itu, tanamkan cerita ini di dalam hatimu supaya kita tahu bahwa harapan kita, jangan kita mengandalkan harapan kita kepada seperti dahan ranting kayu itu. Dahan ranting kayu itu apa? Jabatan kita, kekayaan kita, materi kita, mungkin istri kita, suami kita, anak kita. Jangan kita terlalu menggantungkan semua itu kepada dahan yang mudah rapuh. Karena di dunia ini hanyalah sementara. Amin. Semua ini hanya sementara. Tiba-tiba Tuhan ambil bus. Mau ngomong apa? Di Jakarta kan beberapa minggu yang lalu kan terjadi kebakaran. Tiba-tiba semua harta habis, mau bilang apa? Tiba-tiba ada bencana terjadi, mau bilang apa? Jadi jangan kita menggantungkan harapan kita sama seperti dahan pohon yang rapuh dan kering itu. Kalau kita menempel, kita menggantungkan hidup kita di atas pohon yang rapuh dan kering, kita juga akan jatuh ke bawah. Kita akan hancur, hidup kita akan hancur, hidup kita akan rusak. Itu sebabnya. Jadi intinya saya bilang sama jemaat di sini, saya orangnya keras. Jadi dengan saudara saya saja saya adalah orang yang keras, apalagi sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan katakan dengan keras. Jadi saya minta maaf kalau ada jemaat sini ada perkataan yang sangat keras sekali. Maafkan saya. Lihat, hidup kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Mengandalkan kepada hal-hal yang lain. Oh, masih banyak sertifikat di rumah. Oh, masih banyak BPKB di rumah. Kan seperti itu. Kadang-kadang kita fokus kita, oh masih aman. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Itu sangat bahaya sekali ya. Wah hebat bisa turun sendiri ya. Apakah ada remote-nya? Iya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sangat jelas sekali di dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya dan lain sebagainya ya. Terkutuklah mereka. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 31, mari kita buka. Ini bagus sekali ya. Yesaya 31. Saya sangat suka sekali ini. Yesaya 31 ayat yang pertama. Judulnya, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu
begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Celakalah orang-orang itu. Ini firman Tuhan, sangat keras sekali. Celakalah orang yang minta bantuan kepada Mesir. Mereka percaya kepada kuda-kuda perang. Wah, hebat ini kuda-kuda perang dan lain sebagainya. Nah, celakalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Sama seperti Raja Asa kita lihat. Bukannya dia mencari Tuhan, tetapi dia meminta pertolongan kepada Raja Ben-Hadad ya. Raja Ben-Hadad, Raja Aram pada waktu itu. Padahal dia sudah melihat pertolongan Tuhan. Raja Asa sudah melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Tuhan memberikan kemenangan menghadapi bangsa Ethiopia, mereka menang dan lain sebagainya. Tetapi ketika menghadapi Raja Baasa, dia menjadi takut. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Dia. Amin. Yang ketiga, tetap setia dan fokus kepada Kristus. Di dalam 2 Tawarik kita melihat kembali, 2 Tawarik 15 ayat ke-14 sampai 15. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Lihat, mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Ketika mereka benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, bersumpah setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan keamanan bagi mereka. Keamanan. Selama 35 tahun pemerintahan Raja Asa, aman, tentram, diberkati dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun ke-36 ketika Raja Asa, dia berpikir bahwa Raja Baasa akan menyerangnya. Dia mulai berubah setia. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mencari pertolongan kepada Raja Aram. Kita melihat bahwa di akhir hidup Raja Asa sungguh sangat menyedihkan sekali. Makanya saya katakan kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita, amin. Kesetiaan itu sangat luar biasa. Tuhan melihat kesetiaan kita. Lihat, meskipun Raja Asa telah melakukan banyak hal yang baik dan benar bagi Tuhan, namun sangat disayangkan kesetiaan Raja Asa kepada Tuhan tidak dipertahankan sampai akhir. Makanya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengikuti Tuhan, amin. Tetap setia. Berapa hebat orang yang awal-awal mencintai Tuhan tapi di akhirnya dia mulai kecewa. Makanya saya katakan tadi ya, jangan mengandalkan manusia. Seringkali manusia mengecewakan kita. Ketika kekecewaan itu datang, maka itu akan menghilangkan, menghancurkan harapan kita. Banyak orang-orang meninggalkan kasih mula-mula. Banyak orang-orang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Karena tidak memiliki harapan lagi. Buat apa menjadi orang Kristen? Tidak ada apa-apanya. Doa tidak dijawab Tuhan dan lain sebagainya. Kita mudah kecewa. Kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Fokus kepada Kristus, tetap setia. Kita melihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 10. Bahkan kita tahu bahwa Raja Asa ini tidak mau ditegur oleh Nabi Hanani ya. Kita melihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 10. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang
Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sangat keras sekali. Engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Tidak mau menerima perkataan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Raja Asa menolak di akhir sisa hidupnya, dia menolak perkataan Nabi Hanani. Dia menolak perkataan hamba Tuhan. Dia mengeraskan hatinya. Akhirnya apa? Di sisa umur hidupnya Raja Asa menderita sakit kedua kakinya. Semakin parah dan semakin parah. Di akhir hidupnya sungguh kita tahu bahwa kesetiaannya telah memudar. Lihat. Saya ingin katakan, makanya kesetiaan itu sangat penting sekali. Harus sampai akhir kita menutup mata. Kita tetap setia, amin. Apapun masalah kita, apapun sesulit, apapun persoalan kita, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia menaruh harapan kepada Tuhan. Tetap setia. Seberapa besar pengharapan kita. Amin. Tetap kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus. Dari cerita Raja Asa ini kita menarik kesimpulan bahwa tidak peduli seberapa hebat hidup kita di masa lalu. Seberapa banyak yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita untuk Tuhan. Seberapa hebat pelayanan kita. Tidak peduli seberapa baik yang kita lakukan untuk Tuhan, seberapa benarnya kita melakukan untuk Tuhan, tidak peduli. Yang Tuhan lihat akhir dari sebuah perjalanan hidup kita. Amin. Apakah kita tetap setia atau tidak? Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita. Tuhan menjaga orang-orang yang hidup benar di matanya. Luar biasa, amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah hidup kita tidak berakhir seperti Raja Asa ini ya, mengalami kemerosotan iman, roh yang padam, cinta yang memudar, tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita melihat di awal-awal pemerintahannya luar biasa, menggebu-gebu. Sampai semua berhala-berhala dihancurkan. Semua pelacuran-pelacuran di negeri itu disingkirkan. Wah, menggebu-gebu dia. Akhir sisa hidupnya dia tidak setia. Rohnya mulai padam dan sebagainya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Raja Asa mengalami hal demikian di sisa hidupnya. Apakah dia mengalami kekecewaan atau apapun persoalannya yang begitu rumit dan lain sebagainya. Kita pelajari daripada kisah hidup Raja Asa. Hendaklah kita tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Nah ini ayat yang terakhir ya. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Firman Tuhan katakan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kalau engkau tidak bertobat, kalau kita tidak bertobat, semua yang kita lakukan itu semua sia-sia. Amin. Semua harapan kita itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak bertobat. Kita tidak berbalik mencari Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka harapan kita akan sia-sia. Oleh sebab itu di pagi hari ini, agar harapan kita itu tidak sia-sia. Yang pertama apa? Masih ingat? Percaya, Yesus adalah satu-satunya harapan kita.
Yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Manusia seringkali mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, lupa. Yang ketiga, tetap setia dan fokus kepada Kristus. Amin. Buat firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang WL pemusik, silakan maju ke depan. Mari kita naikkan pujian ini, katakan satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya kenyataan, sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan di saat jalanku tertutup. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya kenyataan, Sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Katakan kau satu-satunya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, kau satu-satunya harapan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Amin. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan
hatiku bersandar. Hanya Kau harapan kami, hanya Kau jawaban hidup kami. Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Engkaulah harapan kami, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Kami berharap padamu, kami mengandalkan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Gloria raba sikiri kiara wasyandara wasyakana murada mayana. Iri arawa lava lava yana marava lava lava. Satu-satunya tempat kami bersandar. Gloria raba sikiri. Iri arawa lava layana mayana marava lava lava yana mayana. Lebih sungguh-sungguh kita menaikkan syukur pada Tuhan. Bangkitkan rohmu. Katakan Yesus, Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau satu-satunya jawaban kami. Sesulit apapun masalah kita hari-hari ini, seberapa besar persoalan kita, masalah kita, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh. Haleluya. Haleluya Yesus. Hamba telah selesai Tuhan berbicara firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman-Mu ini di setiap hati jemaat-Mu. Hamba berdoa secara khusus pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan hari-hari ini Tuhan bagi setiap kami. Hamba berdoa memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Apapun masalah mereka hari-hari ini, persoalan, kelemahan, sakit penyakit, biarlah Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban kami. Engkau Allah penolong kami satu-satunya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan manusia Tuhan. Tapi kami mengandalkan Engkau. Satu-satunya Tuhan kami. Satu-satunya juru selamat kami Yesus. Hamba memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini pagi hari ini. Berkati segala pekerjaan, berkati segala usaha jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka mengandalkan Engkau. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari Engkau, ketika mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, Engkau sendiri Tuhan yang akan berperang bagi mereka Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan kemenangan. Engkau sendiri yang akan memberikan berkat-berkat bagi hidup mereka Yesus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhan. Diserahkan kepada Bapak Gembala. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
kami satu-satunya hanya di dalam Engkau. Keselamatan yang kami miliki sekarang Tuhan bukan karena kemampuan, bukan karena hasil usaha kami, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih, biar kami boleh terus memegang setiap janji firman Tuhan di dalam pengharapan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menguatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Banyak kami dengar Tuhan Yesus, kami terus dikuatkan, kami dipulihkan bahwa pengharapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. Terima kasih Engkau yang terus menanamkan kebenaran-kebenaran firman-Mu teguh di dalam kehidupan kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, biarlah dengan senantiasa bersyukur, dengan sukacita kami mau terus tetap berharap kepada Tuhan yang adalah satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih buat firman-Mu, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, usaha dan pekerjaan. Kasih Tuhan, otoritas ilahi, berkat-berkat Tuhan terus dinyatakan atas keluarga ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau terus bekerja dengan cara yang luar biasa dan ajaib bagi setiap kami yang terus berharap kepada Tuhan. Mujizat-Mu masih tetap ada dan nyata dalam kehidupan kami, tidak berhenti sampai hari ini, tapi akan terus senantiasa berlanjut selama bumi masih berputar. Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur, kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kami senantiasa menjadi biji mata-Mu Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi, apapun keadaan kami, siapapun kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami, buat pertolongan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat harapan yang terus Kau nyatakan bagi setiap kami bersyukur. Di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh terus menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hormat hanya kami berikan kepada Engkau yang layak. Segala syukur, pujian, penyembahan, kejayaan, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami sebentar boleh pulang dari tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serapkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Mari para pelayan Tuhan boleh maju ke